Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romi Sanjaya, NPM 21130430114 dari Prodi Pendidikan Tari. Di sini saya akan menjabarkan beberapa materi yang saya dapatkan selama mata kuliah Pendidikan Kepramukaan selama 1 semester di Universitas Lampung. Untuk materi yang pertama adalah sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Pramuka adalah singkatan dari Raja Muda Karana yang merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintis olehnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, bersama Agnes yang merupakan adik perempuannya Baden Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Pada tahun 1916, didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamakan CUP atau Anak Serigala. Kemudian tahun 1918 didirikan Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan tahun 1922 Baden Powell kembali mempublikasikan buku Mengembara Menuju Bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara dan dalam acara tersebut Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariat Pramuka Sedunia yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968. Untuk sejarah di Indonesia sendiri, sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Eenschede-Pacific Vereniging atau NEPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin banyak digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antara Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPKI. BPKI melakukan kegiatan perkinoi perkemahan kepanduan Indonesia Ome-Ome. Perkemahan inilah yang menjadi cakal bakal pelaksanaan kegiatan jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk. Jepang juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal ini tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Pekino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Materi yang kedua adalah Trisatya dan Dasadharma. Secara bahasa, Trisatya berasal dari 2 kata, yaitu Tri yang berarti 3 dan Satya yang berarti janji. Sederhananya, Trisatya adalah 3 janji yang berdasari gerakan pramuka. Adapun isi dari Trisatya adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar dharma. Adapun makna dari Trisatya adalah isi
Poin pertama itu memiliki makna yang berkaitan erat dengan ketuhanan negara dan Pancasila. Isi yang kedua adalah menyangkut urusan kehidupan sosial di mana setiap anggota pramuka pada dasarnya selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Poin ketiga dari isi Trisatya ini menekankan pentingnya menepati 10 poin penting isi dasar dharma. Dan dasar dharma secara bahasa, dasar dharma berasal dari dua bahasa, yaitu dasa dan dharma. Dasa merupakan bahasa Jawa yang mempunyai arti 10, sedangkan dharma atau dharma dalam ejaan KBBI merupakan bahasa Sanskerta yang mempunyai arti kewajiban, tugas hidup, dan kebajikan. Dan isi dari dasar dharma adalah dasa dharma pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Cermat, hemat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Materi selanjutnya adalah tentang administrasi gerakan pramuka. Pengertian pramuka, pengertian administrasi dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis-menulis atau ketatausahaan. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Fungsi administrasi adalah yang pertama, untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan. Yang kedua, sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Penggolongan administrasi untuk mencapai tujuan, makna, hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis maka digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, catatan. Yang kedua, laporan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, keputusan. Yang kelima, surat menyurat. Lalu, surat menyurat dalam gerakan pramuka. Surat adalah suatu alat penyampai berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan atau program, dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan, penjelasan, penambahan, kekurangan-kekurangan, atau perubahan-perubahan. Cara penomoran surat atau surat keluar disusun sebagai berikut. Pertama, nomor urut surat keluar. Lalu yang kedua, kode kuartir. Yang ketiga, kode bidang atau gugus depan. Contoh 003-02.157 strip 02.158 strip C003. Kontribusi atau distribusi pengiriman surat sesuai dengan alamat yang dicantumkan, baik alamat kepada maupun tembusan susunan surat dapat dibagi dalam 3, yaitu bagian pertama adalah kepala surat yang terdiri dari nama organisasi atau kesatuan, tempat, tanggal, bulan, dan tahun, nomor, klarifikasi atau sifat, lampiran, perihal atau hal, alamat, UP untuk perhatian apabila perlu. Isi surat terdiri dari pendahuluan, uraian atau maksud, kalimat penutup. Lalu penutup surat terdiri dari nama jabatan, tanda tangan, lalu nama pejabatnya, lalu cap stempel, dan juga tebusan. Baik, surat menyurat dibagi dalam 2 macam, yaitu surat masuk. Ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain. Perimanya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberikan wewenang untuk tugas ini. Yang kedua adalah surat keluar. Ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi baik pihak lain. Setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepada sekretariat atau pejabat yang diberikan wewenang meneliti. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.